ya sampai ayat 29. Tapi kemarin kemarin sudah kita jelaskan, coba kita ulang lagi ayat 29 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الروح بمكان سحيق. ذلك معظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم فيها من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. Kemudian kata Allah, setelah kalian melaksanakan ibadah haji itu, thumma liyaqdu tabathahum, hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran tabathahum yang ada pada badan mereka. Di sini para ulama menerjemahkan maksudnya ialah memotong rambut. Iya, memotong rambut. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Para hadirin,
Oleh karena itu kalau ada orang entah itu umrah, entah itu haji, memang hampir rata-rata orang punya najar biasanya. Iya. Hampir rata-rata orang punya najar. Kalau nanti saya bisa berangkat haji, maka saya nadar begini. Nanti kalau saya bisa umrah, saya akan nadar begini. Para hadirin, nazar itu yang nazar itu yang kita ini bisa kita hitung dengan diri kita mampu gitu. Iya, karena kadang-kadang ada orang yang bernazar udah nggak masuk akal dan terlalu berat kadang-kadang. Akhirnya kasihan dirinya. Karena nazar itu kan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada sumpah nazar, ada orang yang melanggar nazar kafaratnya seperti apa. Ya, jadi kalau kita nazar yang enteng-enteng aja. Umpamanya, saya kalau berhasil ini saya mau puasa 3 hari. Nah, silakan. Ya. Saya kalau berhasil ini saya akan puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, terlalu berat itu. Ya, atau umpamanya saya nazar kalau ini berhasil, maka saya niat saya akan baca Quran 1 hari 1 juz. Nah, silakan. Ya, jadi yang kira-kira kita nggak memberatkan buat diri kita, kemudian kita pun bisa melaksanakannya gitu. Ya, saya mampu, saya bisa Pak. Jangan terlalu congkak gitulah. Ya, jangan. Kenapa? Karena kemampuan kita ini kan terbatas para hadirin. Ya, kita punya kemampuan terbatas segala macam. Karena ada saya lebih dari itu mampu Pak. Karena kan pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka melihat ibadat Rasulullah begitu rupa yang luar biasa, baik puasanya, baik sholat malamnya, ya, baik ibadah yang lain. Mereka ingin seperti Rasulullah. Ya, ingin seperti Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, saya dengar kalian ngomong begini-begini. Iya. Kata Rasulullah, iya betul. Saya beribadah, kata Rasulullah, saya sholat, tapi saya tidur juga. Saya puasa, tapi saya buka juga, kata Rasulullah, dan saya bergaul dengan istri saya. Rupa-rupanya mereka ini 3 orang ini ngeyel gitu loh. Ya, wah, saya insya Allah bisa aja ya Rasulullah. Tolong doakan saya. Akhirnya yang satu orang, ya, dia sehari puasa, sehari enggak. Puasa terus kerjaannya. Kemudian yang satu orang lagi bangun malam terus, sholat terus malam. Puasa malam terus. Yang ketiga saya lupa. Ya, pokoknya ingin menunjukkan ketaatan lah kepada Rasulullah. Bukan. Yang ketiga dia bilang saya nggak mau punya istri. Ya, nggak punya istri. Para hadirin, ternyata mereka tetap melaksanakan niat mereka, enggak menuruti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang yang orang yang selalu puasa tadi itu, ya bagus, niatnya bagus segala macam. Ya, tapi kan melebihi sebagaimana yang dilaksanakan Rasulullah. Belum terlalu tua sudah loyo dia. Ya. Kemudian yang tidak mau kawin gitu juga enggak mau kawin dia. Ya. Kemudian yang satu lagi nggak mau mau saban malam sholat tahajud itu, mau saban malam bangun terus, ya lemes juga akhirnya dia. Ya, para hadirin berbahagia. Coba kalau kita lihat Abu Hurairah itu. Kata Abu Hurairah, yang saya laksanakan sesuai dengan pesan Rasulullah dan itu yang dicintai Rasulullah, itu aja yang saya laksanakan, kata beliau. Pada Abu Hurairah, masya Allah, dapat jaminan surga dari Rasulullah. Bagaimana setiap bulan dia puasa 3 hari? Enggak, Senin Kamis enggak. Cuman setiap bulan dia puasa 3 hari. 15. Terus dilaksanakan sama dia. Abu Hurairah itu. Kemudian sholat malam, kemudian dia senang baca Al-Quran. Jadi banyak contoh sahabat-sahabat Rasulullah itu yang ibadahnya luar biasa gitu loh. Ya, cuma kadang-kadang kita ini kan mohon maaf ya, bukan karena ingin ketaatan, tapi ingin muncul emosi yang muncul, nafsu yang muncul kadang-kadang. Ya, para hadirin, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina bin Affan itu kan seorang pebisnis ulung itu, ya seorang bisnismen, seorang pebisnis, bahkan hartanya sekarang masih ada di Madinah. Hartanya sampai sekarang masih disimpan di Madinah.
kekayaan Sayyidina Utsman itu. Tapi subhanallah Sayyidina Utsman itu setiap malam Jumat star baca Quran, malam Kamis khatam dia. Ya, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Pokoknya startnya malam Jumat, malam Kamis khatam. Ya, artinya apa? Tetap dilaksanakan seperti itu gitu loh. Terus malam Jumat star, kemudian malam Kamis khatam dia. Jadi seminggu sekali khatam dia. Ya, kalau model kita nih ya sebulan sekali khatam, alhamdulillah sudah. Ya oke lah, mungkin 2 bulan sekali oke lah. Ya, artinya ya kelas-kelas kita nih kita masih sempat baca Quran, masya Allah itu. Ya, tidak mengajari ya, cuman coba aja. Ya, coba begitu bangun pagi subuh itu ya di rumah, ya usahakan jangan buka apa-apa. Ya, atau paling tidak pulang dari masjid, habis dari subuh masjid itu pulang dari masjid, jangan buka apa-apa. Jangan buka koran, jangan buka majalah, jangan. Buka Quran dulu. Itu kalau sudah kita terbiasa mendidik diri kita seperti itu, itu akan refleks nanti begitu sampai pulang ke rumah dari masjid, yang kita buka langsung Quran itu. Ya, yang kita buka, ya jadi memang banyak ya riwayat-riwayat itu yang menjelaskan itu ada sahabat itu yang macam-macam deh. Ya. Kata Rasulullah, kalau bisa kamu sebelum tidur berwudu dulu. Saya nggak bisa ya Rasulullah. Ya. Disuruh sunat, sholat sunat nggak bisa, sebelum tidur berwudu nggak bisa. Ya. Pokoknya dibilang saya nggak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah satu aja kalau gitu. Sebelum kamu tidur ucapkan Allah. Oh kali ini bisa ya. Kali ini bisa ya Rasul. Kali ini nggak bisa juga. Ya kebangetan namanya. Akhirnya kata Rasulullah, coba sebutkan Allah, tidur kamu silakan. Para hadirin, kita itu kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu nggak kita lakukan gimana rasanya? Kan nggak enak kan? Nah, menjadi kebiasaan yang repot kadang. Ya kita biasakan sebelum tidur kita wudu terlebih dahulu. Ya, wudu terlebih dulu, masya Allah. Kalau sudah terbiasa begitu bermasya Allah. Mohon maaf, kemarin malam saya tidur tuh habis isya tidur langsung. Karena dari pagi sampai sore ke Banjarmasin ngantar ibunya, ya ngantar ya mungkin kecapean atau apa, habis isya nggak ingat apa-apa lagi, langsung bangun subuh. Nah itu kan kenikmatan yang luar biasa itu. Ini kadang-kadang sudah gelisah, ya gelisah tidur bolak-balik nggak bisa tidur. Iya. Orang kadang-kadang menganggap enteng, padahal nggak bisa tidur itu bahaya itu. Karena tensi naik, ya kolesterol tuh makin numpuk dan segala macam. Periksakan aja. Saya terus terang kalau sudah saya nggak bisa tidur malam tuh, pagi saya mesti ke mana namanya, ke Palang Merah Indonesia tuh. Saya periksa darah, saya periksa ini segala macam. Bener, tensi naik nanti segala macam, apa kentalnya darah macam-macam itu terganggu. Iya, tapi kalau kita membiasakan diri dengan seperti itu, paling berbahagia ya. Apalagi kalau kita ada kerjaan pagi itu atau siang itu, kita nggak tidur nih, begitu malam isya tuh, karena Rasulullah tuh paling nggak senang orang yang macam-macam. Rasulullah tuh biasa habis isya tuh tidur beliau, kecuali ada hal penting baru. Bahkan Rasul digambarkan para sahabat setelah isya tuh Rasul nggak pernah ngomong lagi, Ya ngomong sudah tidur. Ya daripada kita ngomong ngalor gitu segala macam, waduh, ya. Yang kepentingannya kita seorang mawak akhirnya. Jadi mendingan udah bawa tidur. Iya, para hadirin, ya nanti kalau kita bisa bangun tengah malam, masya Allah ya. Karena tidak semua orang bisa bangun malam itu, tidak semua orang. Tapi kita bisa bangun malam, masya Allah, itu perlu kita syukuri itu. Ya, kita masya Allah beribadah kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian disambung lagi dengan sholat berjamaah. Waduh. Itu nggak bisa dilukiskan bagi betapa besar pahalanya itu. Udah, belum? Oh, warti ngene-ngene. Para hadirin, ya. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah kalian bayar atau sempurnakan nazarmu, ya. Nazar, sekali lagi saya katakan nazar tadi yang enak-enak aja, yang kita yakin kita mampu melakukan. Ya.
Wal yatawafu, dan hendaklah kalian berkeliling atau tawaf. Yatawafu itu keliling, artinya tawaf maksudnya. Bil baitil atiq, di rumah pembebasan, maksudnya Aqabah al-Musyarrafah. Dzalika wa man yu'azzim hurmatillah. Yang demikian itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dari ayat yang berapa itu? Dari ayat 27 ya. Kemudian sampai ayat 230 ini Allah mengatakan dzalika, semua itu, wa may yu'azzim hurmatillah, siapa saja yang mengagungkan hurmatillah, yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini al-hurmat ini ialah bulan-bulan haram itu. Bulan-bulan haram itu ya seperti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Itu bulan-bulan haram itu. Orang-orang yang mengagungkan, membesarkan bulan-bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, itu merupakan yang sangat baik untuknya inda rabbih, di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hillat lakumul an'amu illa ma yusla 'alaikum, dan dihalalkan bagi kalian semua hewan-hewan ternak. Ya. Makanya kalau haji itu para hadirin, kadang-kadang kita kalau melihat di Mekah itu di mana itu kambing itu di mana gitu loh. Tapi masya Allah begitu musim haji, masya Allah jutaan kambing itu ada. Ya, nggak paham gitu. Wahilat, dan dihalalkan bagi kalian al-an'am, binatang-binatang ternak. Illa ma yusla 'alaikum, kecuali yang diterangkan kepada kalian ya, tentang keharamannya, artinya binatang-binatang yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibur rijs, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian meninggalkan ar-rijs. Ar-rijs itu artinya karena rijis itu bisa diterjemahkan kadang-kadang ada yang rijisun min amal syaitan katanya. Seperti Allah mengatakan innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar dan judi itu, innamal khamar dan judi itu kata Allah rijisun, najis. Tapi artinya di sini diterjemahkan, kalau di sini artinya sesuatu yang kotor itu. Ya, sesuatu yang kotor. Kotornya itu baik perbuatan, baik pandangan maupun maupun omongan. Iya benar. Rijsa minal awthan, dari berhala-berhala. Ya, kenapa berhala itu disebutkan najis ya Allah? Lihat, Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najasun, najis. Tapi ini najis bukan najis hakiki ya, najis maknawi ya maksudnya. Bukan berarti najis begitu kita pegang kita batal, bukan itu maksudnya. Artinya najis maknawi, bukan najis yang seperti yang ada itu. Wajtanibur rijsa minal awthan, dari berhala-berhala. Wajtanibur, hendaklah kalian jauhkan, kata Allah, jangan macam-macam kalian. Kenapa? Qaulaz zur, ngomong yang perkataan zur itu, zur itu asal katanya kata-kata al-kadzib, dusta. Ya. Para hadirin, coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ke 197. 197. Ini nggak apa-apa kita ulang, karena terus terang para hadirin, saya sering melihat orang
waktu umrah itu. Dan saya artinya karena maksudnya saya tahu gitu loh. Orang ini dari dua-duanya ustadz orang ini. Cuma mimpin travel gitu, dia punya travel. Ya, jadi sepanjang kita tawaf itu kan kita kan nggak ada bacaan tertentu memang. Ya ulama kan macam-macam, ada yang mengatakan baca ini, baca ini. Tapi kalau kita melihat di Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tawaf itu kalau kita mau baca juga baca itu, rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali putaran itu. Para hadirin, yang saya lihat ustadz berdua ini bertengkar. Bukan bertengkar masalah fikih, bukan masalah hadis, bukan. Yang dipertengkarkan masalah pembayaran jemaah yang belum bayar. Pasti itu. Nggak mungkin kalau orang yang dibicarakan Quran, yang dibicarakan sunnah, nggak mungkin bertengkar. Lagi tawaf ini. Saya dengerin omongan ini, benar. Ya, apa ngotot gitu. Yang satu bilang biar gampang aja. Masalah pembayaran. Astagfirullahaladzim. Lagi tawaf ini. Selesai tawaf ya selesai juga dia. Orang sudah selesai tawaf, selesai juga, tapi dia nggak ada baca apa-apa dia. Iya, tapi kata kawan-kawannya, kita kan nggak tahu hati orang, mungkin dia hatinya dipikir nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, yang kita hukumkan itu zahirnya. Karena orang sekarang ini kan sering main batin gitu tuh. Ya, wah nggak bisa pak kita nilai orang begitu ya. Mungkin mulutnya jelek tapi batinnya baik, belum tentu. Nggak bisa itu. Ya, kata Imam Syafi'i, nahnu nahkum bizahir, kita yang kita hukumkan itu zahirnya apa? Iya, nanti ada orang mengatakan itu, wah ini kan yang orang Prancis, presiden Prancis ini mungkin mulutnya kotor, mungkin hatinya bersih. Nggak bisa, nggak ada itu. Iya, yang di luar ini mencerminkan yang di dalam, nggak bisa. Yang di luar ini mencerminkan yang di dalam. Kalau memang hatinya kotor, pasti kotor sama. Iya, nggak bisa orang bawa mungkin pak segala macam. Iya. Akhirnya saya balas di WA tuh, kawan saya sendiri sama-sama pesantren Indonesia bilang, emang ente tahu hatinya. Jadi kadang-kadang ada orang yang yahanu orang Arab bilang itu yahanu berhati baik ceritanya gitu. Nggak bisa. Silahkan nanti buka surat Ali Imran itu. Yang namanya orang benci kepada Islam ini nggak sekarang sampai kiamat nanti. Dari zaman Rasulullah sampai kiamat ada terus nanti. Ada terus. Nanti ini presiden Prancis nanti entah siapa pasti ada. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang. Ali Imran ayat berapa saya lupa tuh. Kalau masalah 118 kalau salah. Qad badatil baghdha min afwahihim. Telah nampak kebencian-kebencian dari mulut-mulut mereka, kata Allah. Wa ma tukhfi suduruhum, yang tertanam dalam dada mereka akbar, lebih dahsyat lagi. Enggak habis, ini Allah yang bilang sudah. Ini presiden Prancis, mungkin nanti presiden siapa nanti? Enggak tahu. Pokoknya ada aja. Itu pasti sudah ada. Sementara umat Islam yang bereaksi, itulah memang kemampuan imannya mau diapain. Memang iman mereka begitu, mereka enggak setuju. Benar itu. Oh, nabinya dihina. Iya. Kadang-kadang ada orang yang sok terlalu baik, oh kita kan nggak bisa seperti ini, kita harus tunjukkan. Kenapa? Yang dicari mereka kita lengah. Yang diincar mereka tuh kalau kita lengah, kita sudah gampang, kita udah biasa saja, oh terus mereka. Kalau sudah kita mulai lengah sudah, oh sembarangan mereka nanti, seenaknya mereka nanti. Iya, para hadirin. Jadi nggak jangan kita, oh jangan diprotes, oh biarin aja. Itulah keimanan mereka protes nabinya dihina, mereka enggak senang nabinya dihina. Oh benar itu. Iya. Jadi enggak bisa, wah itu kan mukul mulutnya aja. Siapa tahu hatinya baik. Enggak ada. Mulut itu cerminan hati itu. Iya, mulut itu cerminan hati. Dan saya yakin karena Quran yang bilang, Allah yang bilang dalam Quran, qad badatil baghdha min afwahim, telah nampak al-baghdha, bugut. Bugut itu kalau bahasa manjatnya meradang banar. Kalau orang meradang tapi ini ada banarnya, meradang banar. Itu benci banget. Itu bugut itu. Al-baghdha min afwahim, dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi, dan yang tersembunyi dalam dada mereka, kata Allah, akbar, lebih dahsyat lagi. Ini Allah yang bilang, masa salah, enggak mungkin salah. Ya. Para hadirin, kita teruskan dulu, lihat. Ayat berapa tadi? Ayat 190 Al-Baqarah, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Musim haji itu kata bulan-bulan tertentu yang dimaklumi. Ya. Jadi enggak bisa bulan haji kita bikin bulan Safar, enggak bisa. Bulan haji. Ya. Faman farada fihinal hajj, barang siapa yang
mengerjakan atau melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan itu, lihat. Pertama kata Allah, fala rafatha. Fala rafas, jangan ngomong yang rafas, yang jorok-jorok. Rafas itu ngomong jorok yang, ya paham aja lah, jorok gimana jorok, yang seputar yang ya yang gak enak itulah. Fala rafatha. Kemudian wala fusuk, dan jangan melakukan yang fasik kata Allah. Iya, kayaknya pakai ihram tapi kelakuannya pasti artinya menentang, seolah dia nggak setuju segala macam. Kemudian wala jidala fil had, dan jangan jidal, berdebat. Nah tadi itu berdebat ini, berdebat itu segala macam. Wah kita ini nggak bisa Pak, wah kita ini harus, ya kita ini kan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jadi kita sementara ikut di sini, nanti kita pulang kita ulangi lagi. Mau gimana, ngulangi gimana? Ada orang seperti itu, ya. Jadi dibilang kita ini ahlus sunnah wal jamaah, nggak bisa kita ngikuti di Mekah ini. Jadi kiranya orang Mekah itu bukan ahlus sunnah wal jamaah coba. Ada seperti itu, ya Allah, saya pikir, ya. Jadi karena ada, makanya Allah katakan wala jidal fil had, jangan jidal. Jidal itu debat enggak karuan. Fil had dalam haji. Ya. Kalau istilah kita di Indonesia debat kusir. Ya. Udah tahu kan cerita debat kusir itu? Ya. Debat kusir itu ceritanya satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Agus Salim. Agus Salim itu orang Indonesia yang paling pintar itu. Siapa aja debat sama dia nggak bisa menang. Orang-orang PKI debat sama dia pulang semua. Waktu dia berada di Soviet pulang semua. Begitu dia berada di Amerika begitu pulang semua. Nggak ada yang bisa menang sama Agus Salim tuh. Cerdas, pintar, luar biasa. Menguasai bahasa itu. Itu yang bikin kalah dia kusir bendi itu. Andong loh, bahasa Jogja andong, kusir bendi. Ya, kusir bendi itu. Kudanya ini ngentut itu. Agus Salim ini pulang kampung. Padang, pulang ke Padang. Aku kok kuda wang masuk angin itu ya. Kuda ikan masuk angin. Kata kusirnya apa? Oh enggak, nan jale kok keluar angin. Nang jelas keluar angin dibilang. Benernya kan? Iya, kan kata Agus Salim ini kudamu ini masuk angin. Kata kusirnya, enggak, nan jale itu keluar angin. Nang jelas saya keluar angin, bujurnya tuh. Sampai diabadikan sini tuh, istilahnya ada berdebat kusir itu coba. Para hadirin, oleh karena itu kalau sudah haji atau umroh segala macam di Ka'bah tuh jangan ya berdebat yang enggak keruanan segala macamnya. Wala jidal. Itu jidal itu artinya pokoknya apa istilahnya, orang yang memaksakan kehendaknya gitu loh. Masih kan enggak ceritanya? Yang pernah saya ceritain dulu. Yang Agus nih. Agus Rehannya asli orang sini, asli orang kampung di desa, di sawah itu kerjanya hari-hari. Semua yang terjadi di kampung itu Rehannya hafal dia. Bahkan rumput bergerak Rehan hafal loh. Kata Rehan nih, ini biasanya burung nih. Ya. Agus karena masa kawan main ke kampungnya Rehan. Begitu datang ke kampung Rehan, Agus melihat kok ada ilalang bergerak nih, ilalang bergerak. Agus langsung nantang, Han, betangguhan kita. Itu kira-kira apa tuh jadi bergerak itu? Ya Rehan asli orang sana, dia enak aja dia bilang, ya pengalaman aku sih biasanya ada burung hinggap sana. Kata Agus enggak, bukan. Itu bukan karena ada burung, tapi ada kambing itu. Ujar Rehan, daripada kita rame, gini aja, kita hamput ya. Lempar batu. Benar ternyata burung terbang. Berarti bujur Rehan. Tapi Agus karena mau kalah, bujur aja kalau nang terbang di kampung kan burung. Kalau di kampung aku kambing terbang. Ini itu jidal tuh. Artinya orang yang pokoknya kayak apa caranya kalau mau kalah. Ya. Para hadirin, ya, wala jidal fil hajj, kata jangan kalian berjidal ya dan lain sebagainya. Wajtanibu, hendaklah kalian meninggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulaz zur, perkataan-perkataan yang sia-sia. 31. Hunafa alillah. Hunafa itu hanif itu artinya orang yang senang beribadah.
Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Hanif. Ibrahim Hanifan. Ibrahim dilabelkan oleh Allah Ibrahim Hanif, kata artinya apa? Orang yang senang beribadah. Dalam segala bentuk ibadah baik mahdhah maupun ghair mahdhah, semuanya namanya hunafa lillah. Mereka beribadah lillah, ikhlas karena Allah semata-mata, ghair musyrikin bi, tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang hanif itu pasti insyaallah pasti apa namanya? Pasti ikhlas dia. Hunafa lillahi ghair musyrikin bi, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, musyrik billah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah ia jatuh dari langit. Kemudian jatuh dari langit, fatakhtafu at-thair, ya, langsung disambar oleh burung. Jatuh dari langit, dari atas berbahagia, kemudian disambar oleh burung. Artinya orang yang syirik, orang yang musyrik itu enggak ada nilai di sisi Allah SWT. Habis mesti nilainya. Ya. Fatakhtafu at-thair au tahwi bihi ar-rih, atau sangat jauh. Artinya apa di sini? Hilang, amalnya hilang sama sekali. Ya. Hilang amal yang pernah dia kerjakan bertahun-tahun itu. Kalau syirik nggak ada nilainya lagi. Ya, beda kalau beda dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Justru seluruh kesalahan-kesalahan dia diampuni Allah. Orang-orang yang masuk Islam itu. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya orang-orang yang masya Allah yang tadinya luar biasa, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan sebagainya, kata Allah, lihat, ya, mereka Allah hapuskan semuanya, ya. Aw tahwi bihir rih fi makanin sahik. Allah terbangkan semuanya seperti angin ke tempat yang sangat jauh. Dzalika, semua itu kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah. Ya. Siapa saja yang ya'azim, mengagung-agungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Ya, syiar-syiar Allah yang sederhana aja kita pahami. Azan itu syiar Allah itu. Ya, azan itu syiar Allah. Kita masih ingat para hadirin, di Yogyakarta itu pernah para tokoh tuh kumpul tuh di Keraton Jogja. Ya, kebetulan tokoh-tokoh Muhammadiyah datang di waktu itu. Nah, ada salah seorang, kalau nggak salah dia cuma karyawan di UGM itu. Jadi dia usul kalau bisa dia bilang, ya, azan itu nggak usah dikeluarkan suaranya. Nah, cukup kasih orang tahu aja dari waktu itu. Nah, kita masih ingat waktu itu, kalau nggak salah waktu itu yang tidak setuju dari pihak Muhammadiyah itu, yang tua itu Pak Haiban Hajid tuh. Orang tua beliau, benar-benar orang tua. Orang sudah ubanan, bahkan jalan pun agak susah beliau. Bersikukuh beliau, dilawan sama beliau. Akhirnya kalah orang ini. Iya. Kata beliau, kalau qomat oke dah. Makanya jangan heran kalau anda ke Jogja, antum ke Jogja, di Jogja itu begitu kita dengar azan sudah langsung ke masjid kita. Karena qomatnya nggak kedengaran, nggak pakai mic lagi mereka. Sholat nggak pakai mic. Sholat subuh nggak ada kayak kita. Kita qomat kedengaran, kita sholat subuh kedengaran. Di Jogja nggak, azannya kedengaran. Iya, azan kedengaran. Oh, pihak keraton setuju waktu itu. Pihak keraton setuju, Pak Koalaman setuju waktu itu. Artinya setuju bahwa nggak perlu pakai azan lagi. Tapi masya Allah, almarhum Haiban Hajid keras beliau. Kata beliau nggak bisa. Ya, karena itu kata beliau merupakan syiar itu. Itu merupakan syiar agama, itu nggak bisa. Nah, ini syiar itu. Padahal agama lain pun punya syiar. Ya, agama lain punya syiar juga. Para hadirin, ya.
Jadi kadang-kadang kalau sudah Islam dibesar-besarkan, itu biasa itu. Ya, jangan terlalu heran kata orang begitu itu, jangan heran kita. Kenapa? Karena itulah. Karena Allah sudah bilang, kata Allah, yang tersembunyi itu lebih dahsyat lagi. Wa may yu'azzim, lihat. Barang siapa yang membesar-besarkan syiar-syiar Allah, ya azan itu syiar Allah terlain. Ya. Fa innaha, maka ketahuilah itu merupakan apa? Min taqwal qulub, merupakan takwanya. Merupakan tanda bukti bahwa hati orang itu bertakwa kepada Allah. Min taqwal qulub. Masya Allah. Itu merupakan, kata Allah, taqwal qulub, merupakan apa namanya, simbol dari ketakwaan hatinya tadi. Yang ke-32. Dzalika, semua itu sudah ya. Lakum fiha manafi'. Itu kata Allah, lakum fiha, buat kalian, ya. 33 sekarang ya. Lakum fiha manafi', untuk kalian, kata Allah, manafi', terdapat beberapa manfaat. Terdapat beberapa manfaat, antara lain manfaatnya ialah tadi itu, mengagung-agungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha manafi' ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya sampai selesai haji. Ya, bagi kalian mendapatkan manfaat-manfaat, manafi' jamak dari manfaat. Ila ajali musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Naam. Thumma mahilluha, kemudian kata Allah, mahilluha, tempat penyembelihan. Penyembelihan hewan korban tuh. Thumma mahilluha, kemudian tempat penyembelihan, ya, ilal baitil atiq, di seputar baitil atiq, atau di seputar Ka'bah. Ya sekarang sih nggak ada lagi. Sekarang kan Ka'bah sudah di dalam masjid itu kan semua pakai begini semua, jadi ada lapangan khusus itu. Kalau dulu di zaman Rasul masih apa namanya, penyembelihan hewan kurban itu, tsumma mahiluha ilal baitil atiq, penyembelihan kata di seputar atau di sekitar Baitullah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan dalam penyembelihan kurban, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Ja'alna mansakan, kami jadikan manasik. Maksudnya di sini masalah penyembelihan kurban ya. Untuk apa? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, untuk menyebutkan nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka. Makanya lihat ya, dalam Islam itu kan Masya Allah ya, ajaran yang luar biasa. Menyembelih binatang itu kan nggak sembarangan ya, nggak yang penting saya bisa, bukan itu. Artinya menyembelih korban pun dengan mengucapkan Bismillah, ya Allah Akbar, potong. Ya, nggak apa-apa nih kita ulang nanti, tapi nggak apa, kita sedikit habiskan dulu. Mim bahimatil an'am, na'am, ya, dari hewan-hewan. Fa ilahukum ilahun wahid, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka hendaklah kalian semua, kata Allah, aslimu, pasrah kepada Allah. Islam kepada Allah, artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang yang mukhbit. Ikhbat itu artinya orang-orang yang taat. Hendaklah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, waktu kita sudah masuk. Alhamdulillah ada berapa ayat malam ini? 28. Ya alhamdulillah bisa ada beberapa ayat yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang paling penting sekali lagi kita bisa mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan paling tidak, sekali lagi saya sering mengatakan ini, paling tidak kita senang baca Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita akan punya kemuliaan tersendiri. Mungkin antum pernah melihat, mungkin ya, ada seorang kiai ceramah, dia bilang dalam Quran dijelaskan itu, dijelaskan dalam Al-Quran dijelaskan, yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari kiamat nanti semua akan lari dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa ahbihi dari bapaknya, dari anaknya, semua akan lari. Ya. Kenapa? Karena semua itu kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin syaghnun yughnih. Karena mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, yang menemani kalian sampai di hari kiamat nanti, dia bilang cuma satu, orang yang senang baca Al-Quran. Orang yang senang baca Al-Quran, Quran akan menemani sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikan buat kita bersama. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.